Waalaikumsalam Pak Eko. Alhamdulillah. Gimana Pak Danar, sehat? Alhamdulillah Pak Eko baik kabarnya. Gimana dengan Pak Eko? Alhamdulillah. Sehat ya Pak Eko? Alhamdulillah. Pak Eko ada apa? Nah, terima kasih nih sudah meluangkan waktunya sore ini. Gimana? Hari ini ada jam mengajar? Hari ini kami kebetulan sudah mengajar di kelas. Hari ini selesai. Ya. Sebelumnya saya minta maaf nih ya Pak ya. Kebetulan nanti ke depan selama ini saya mencatat hal penting yang harus kita bicarakan ya. Jadi kalau pas ngobrol begini saya kadang minggu ke bawah itu saya itu terbiasa Pak. Jadi kalau ketika mengobrol gitu ya Pak ya, saya suka membuat catatan-catatan gitu. Baik Pak, sudah mengizinkan nih ngobrol dengan Bapak. Apa yang bisa saya bantu nih Pak? Iya, ini Pak Eko. Iya. Mungkin saya supervisi. Oh, yang supervisi. Ya. Kemudian ada yang beberapa hal yang mungkin menjadi catatan ya, bagi saya dan terutama catatan masalah dan mungkin Bapak itu juga udah tahu infonya. Ya, sudah tahu infonya. Ya Pak, sebenarnya kemarin itu saya tidak bisa masuk ya Pak ya, karena kebetulan ada undangan MGMP ya. Saya juga waktu itu di ruangan guru setelah MGMP ya, sempat ke sekolah. Terus teman-teman itu ada yang bicara tentang Bapak, positif sih bicaranya tentang Pak Damar sudah disupervisi oleh pengawas. Oh bagus, kata teman-teman ya. Kronologisnya saya juga belum begitu paham, hanya oh kemarin ada evaluasi dari pengawas, cuman untuk kronologisnya saya kurang tahu Pak. Ya. Nah, ini ya dilanjutkan. Ya, jadi pada waktu itu saya disupervisi Ya. oleh kepala sekolah dan pengawas. Sebetulnya ya ini menjadi temuan atau masalah ini agar tidak bingung kalau dipikirkan sendiri gitu ya. Makanya saya berharap Bapak bisa memberikan solusi. Gitu. Ya, insya Allah Pak, saya sendiri juga masih belajar ya. Kita kan yang namanya manusia selalu belajar. Pasti ada kekurangan. Ya kita di sini sama-sama lah bertukar pikiran ya Pak ya. Iya Pak Eko. Bertukar pikiran. Bisa Bapak ceritakan nih bagaimana perasaan Bapak saat ini? Gimana nih perasaannya Pak? Ya perasaan saya gitu ya. Berkecamuk ya Pak? Iya berkecamuk karena sedang ada yang dipikirkan gitu ya. Iya, ya karuan ya. Tidak karuan. Sehingga ya rasanya seperti ya gimana ya? Ada yang saya sedang pikirkan. Mudah-mudahan lah saya bisa memberikan solusi, tidak perlu dipikirkan berlarut-larut sampai tidak bisa tidur lah. Ya yang namanya seperti itu pasti saya juga kalau dalam posisi seperti Bapak ada kemungkinan merasakan hal yang sama. Nah pertanyaan dari saya nih, mengapa sampai rekan guru ya, sampai Bapak ini ya mendapat teguran dari pengawas? Mungkin bisa Bapak ceritakan kronologisnya Pak? Ya sebetulnya Sederhana ya? Ya masalahnya sederhana sih Pak. Sederhana. Nah sederhana ini kok bisa menyinggung perasaan pengawas nih ya? Saya juga jadi penasaran gimana Pak ini kok bisa menyinggung, gimana? Ya pada saat saya mengajar atau pada saat waktu itu di supervisi, Tegur ya. proses mengajar saya dikritisi oleh beliau. Iya. Dikritisi. Ya mungkin ada beberapa hal yang di catatan beliau. Kalau proses belajar Bapak ini ya proses mengajar ya, belajar mengajar. Kalau boleh saya tahu, coba jelaskan gimana kok bisa sampai dikritisi Pak? Ya mungkin pada saat saya mengajar itu saya tidak menggunakan buku teks. Saya tidak menggunakan buku teks ya. Harusnya mungkin saya pada saat kelas saya mengajar saya kan harus bawa buku teks. Tapi pada saat itu saya tidak membawa buku teks.
itu respon Bapak terhadap komentar pengawas itu bagaimana? Ya, saya sampaikan kepada beliau bahwa saya mengajar yang sudah Berpuluh-puluh ya sudah pengalaman berpuluh tahun saya mengajar di kepala sehingga materi itu ya istilahnya sudah tersimpan dalam memori. Jadi saya sudah paham betul tentang materi-materi yang saya sampaikan gitu, tentang materi seni lukis, patung, pokoknya terkait dengan materi yang sudah saya kuasai ya. Saya anggap saya sudah mampu pada itu tadi. Saya juga mendengar dari teman-teman bahwa Bapak itu mengajarkan sudah lama ya Pak. Bahkan menggunakan media, Bapak kan masih muda juga, menggunakan sumber dari internet, terus menggunakan aplikasi Canva. Bahkan teman-teman belajar dari Bapak ya, saya juga belajar dari Bapak. Bagaimana mengembangkan sumber-sumber buku yang lain. Nah itu saya salut sekali Pak. Kalau boleh saya tahu nih Pak, dalam perangkat ketika seperti itu kan selalu menggunakan perangkat ya Pak ya. Nah, Bapak ketika melakukan mengajar di kelas, apakah sudah tersampaikan Pak dari perangkat tersebut? Untuk perangkat seperti RPP ya Pak ya, hasil yang kita dapat itu ya saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi seperti dikeluarkan oleh Kemendikbud ya aturan RPP strukturnya ya saya sesuaikan gitu. Betul. Sudah tersampaikan ya Pak ya. Sampaikan. Belajarnya tersampaikan, medianya tersampaikan. Ya, saya lebih senang itu menyampaikan pada anak dengan menggunakan video. Visual itu akan lebih Memudahkan anak untuk menangkap materi. Nah begini Pak, kalau dari cerita Bapak tadi, dari respon yang namanya pengawas itu kan dia menjalankan tugas untuk menilai. Sebenarnya dalam proses pembelajaran Bapak itu sangat luar biasa kalau saya lihat. Jadi kan kita bertukar pikiran ya, hanya saja yang namanya proses penilaian dari seorang supervisi itu kan harus butuh bukti fisik. Ketika di situ setelah tujuan biasanya kan ada sumber belajar, Bapak menggunakan buku paket, Bapak menggunakan media yang lain. Nah mungkin saat itu pengawas mengarahkan andaikan kita sedang dinilai ya, kita harus menampilkan atau menunjukkan bukti fisik, ini loh buku paketnya. Bahkan yang namanya manusia tidak luput dari hilang, lupa, meskipun saya sudah merasa sudah hafal dengan apa yang saya lakukan. Mungkin ada baiknya nanti kalau Bapak sedang melakukan penilaian, sedang melakukan kegiatan belajar, buku paket itu selalu dibawa untuk dijadikan alat bukti fisik bahwa saya menggunakan buku paket itu. Ibaratnya buku paket itu sebagai induk sumber belajar dari yang lainnya. Tapi apa yang dilakukan Bapak ini sebenarnya tidak salah ya. Di sini tidak kita mencari salah dan benarnya, hanya kita bertukar pikiran bagaimana untuk kedepannya bila ada supervisi agar mengecilkan atau mengerucut ya, apabila ada kekurangan dapat kita perbaiki, dapat kita sempurnakan. Jadi seperti itu Pak. Oke, ya benar juga ya kata Pak Eko terkait hal ini. Berarti apa yang saya sampaikan pada dalam program RPP saya harus terbuktikan ya Pak. Sudah dibuktikan. Ya dibuktikan. Paket ada dengan adanya menggunakan paket dari sumber gitu. Karena kan tercantum dalam RPP tersebut sumbernya dari mana? Nah dari buku paket, dari internet, itu semua harus tersampaikan. Harus bukti fisiknya harus dihadirkan. Betul. Ya. Saya menyadari betul bahwa ketika saya di situ memang saya tidak membawa buku paket, karena mungkin hanya dari pengalaman saja, tapi mungkin itu juga harus ada sumbernya gitu. Betul. Jadi Ini loh bukti. Sumbernya itu harus dihadirkan di bawah supaya apa yang kita sampaikan itu ada patokannya lah, dari mana sih materi itu sampaikan, dari mana sumbernya. Itu mungkin ya Pak ya. Baik, jadi kira-kira nih Pak ya, jadi kita sudah tahu nih akar permasalahannya, Bapak juga sudah plong ya Pak ya, Iya. dengan apa yang saya sampaikan. Saya juga pasti belajar dengan Pak Danar,
saya kan hanya melihat dari sisi kronologis tadi, jadi saya mencarikan solusi ke depannya untuk saya juga. Nah, kira-kira apa nih Pak yang akan Bapak lakukan untuk menetralisir perasaan dan masalah ini? Baiklah kalau begitu Pak Eko, agar masalah ini tidak berlarut-larut, saya akan mencoba kembali bicara dengan kepala sekolah dan saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah permohonan maaf atas kekurangan dalam diri saya pada saat saya melakukan supervisi, dan saya juga akan menghadap pengawas untuk meminta maaf juga atas kekurangan saya dalam supervisi kemarin. Nah, luar biasa Pak, Bapak ini sebenarnya inspirasi bagi kita semua Pak. Saya juga masih belajar dengan Pak Danar dan sepenuhnya saya mendukung langkah-langkah Bapak. Bila mana nanti diperlukan untuk menghadap ke kepala sekolah, yang karena di sini saya juga lebih dituakan ya di sekolah, yang nanti saya bantu ya untuk menghadap kepala sekolah, dan kita jadikan komitmen bersama untuk kedepannya, jadi mengurangi kekurangan-kekurangan dan masukan-masukan dari pengawas. Dan selanjutnya komitmen kedepannya sudah disampaikan oleh Bapak tadi ya. Iya. Ya, dalam hal ini saya memahami betul bahwa tidak semua yang saya lakukan itu benar ya. Dan tidak betul semua ya. yang Dan diinginkan. tidak semua yang diinginkan Pak Awas juga salah. Iya betul. Saya sebagai guru akan mencoba mencari yang dengan mengikuti apa yang diharapkan oleh pengawas. Kemudian toh memang benar seperti apa yang Pak Eko sampaikan, bahwa segala administrasi itu yang saya lakukan harus ada bukti fisik gitu kan. Iya betul. Bukti fisik harus dihadirkan, harus ada gitu. Kalau ditanyakan oleh pengawas atau oleh kepala sekolah, ya harus ada, karena itu sebagai bukti fisik agar itu sebagai dasar gitu dari mana materi tersebut didapat, sehingga kalau ada bukti fisik kan juga pengawas juga memahami, oh iya betul bahwa guru tersebut menyampaikan materi ini tidak asal atau tidak sembarangan memberikan materi gitu. Iya betul. Ya, Seperti itu. ya terima kasih Pak. Itu ya, kebetulan saya ada keperluan lagi ya. Nanti kita sambung lagi obrolannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berkenan dan menjadi motivasi saya sendiri, jadi solusi saya sendiri. Mungkin nanti ke depan setelah Pak Danar saya yang supervisi ya, jadi juga buat pembelajaran buat saya ya. Terima kasih Pak Danar. Ya, terima kasih Pak Eko atas masukannya pada saya. Ini menjadi apa ya, masukannya sangat berarti bagi saya agar saya kedepannya juga harus lebih baik lagi, memperbaiki diri lagi. Kemudian saya harus mempersiapkan diri lagi ketika saya mengajar. Saya harus membawa administrasinya dengan baik, termasuk bukti fisik itu, buku paket harus ada, sehingga semua nanti ketika di supervisi akan berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih, makanya ini sangat berarti bagi saya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.